Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Teman-teman tahu nggak sih bahwa dalam berbisnis kita harus menerapkan etika yang baik? Tapi pernahkah kalian berpikir bahwa etika bisnis ternyata merupakan sebuah oksimoron loh teman-teman? So pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 dari kelas 2B Keuangan Politeknik Negeri Malang dengan saya sendiri Binti Kabujana nomor absen 6 dan juga teman-teman saya yaitu Deva Grindita nomor absen 7, Tia Ayu Cahyaningrum nomor absen 8, Alvin Ekasari nomor absen 9 dan Fahrina Salsabila nomor absen 10. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan apa itu oksimoron dan mengapa etika bisnis termasuk sebuah oksimoron. So simak baik-baik ya teman-teman. Nah teman-teman, oksimoron berasal dari bahasa Yunani di mana oksi artinya tajam dan moron artinya tumpul. Nah oksimoron ini adalah dua kata berkebalikan makna yang dijadikan satu kata atau frasa. Nah oksimoron ini digunakan sebagai kata kiasan yang sengaja menggunakan dua ide yang kontradiktif yang digunakan agar pembaca atau pendengar itu menghasilkan konsep baru atau arti secara keseluruhan. Nah contohnya adalah big baby, run slowly, ataupun etika bisnis. Lalu bagaimanakah suatu bisnis yang baik? Secara umum, bisnis harus peduli dengan etika karena bisnis adalah bagian dari komunitas manusia. Komunitas disatukan oleh kebajikan dan adat istiadat. Seperti yang dikatakan Aristoteles, seseorang tanpa etika lebih dari binatang buas daripada manusia. Kita semua ingin diperlakukan dengan hormat, peduli, dan saling percaya. Sulit membayangkan bagaimana bisa bisnis tugas-tugas rutin dilakukan tanpa sedikitpun kepercayaan dan loyalitas. Karena itu, para pelaku bisnis dan tentu saja semua orang bertanggung jawab atas perilaku mereka. Oke, selanjutnya, apa sih pengertian etika pasar bebas? Yaitu pasar ideal, di mana adanya perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku bisnis dengan aturan yang fair, transparan, konsekuen, dan objektif, memberi peluang yang optimal bagi persaingan bebas yang sehat dalam pemetaan ekonomi. Contoh yang pertama, seorang pelanggan mengandalkan perusahaan obat untuk menguji produk mereka secara memadai dan untuk mengungkapkan efek samping yang merugikan. Contoh yang kedua, pelanggan restoran mempercayai pemilik dan manajer untuk menyajikan daging dengan benar sehingga aman untuk dimakan. Oke teman-teman semua, selanjutnya kita akan membahas apa sih yang dimaksud etika bisnis sebagai sebuah oksimoron. Oke teman-teman semua, jadi menurut Duska tahun 2007 etika bisnis merupakan bagian dari oksimoron nih, dimana tanpa adanya etika bisnis tidak berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena bisnis membutuhkan kepercayaan dan integritas yang sangat tinggi. Dan jika seseorang melihat tujuan etika dan juga konsep umum mengenai tujuan bisnis, maka seseorang dapat membuat kasus mengenai etika bisnis merupakan sebuah dari oksimoron. Next, teman-teman, apakah bisnis itu oksimoron? Menurut pendapat kalian bagaimana? Kalau menurut pendapatku, pada kenyataannya memang bisnis ada yang baik dan yang buruk. Dulu, banyak orang yang mementingkan egoisme, sehingga bisnis dikatakan oksimoron. Pendidikan bisnis mengajarkan etika dan perusahaan telah mengembangkan dan melembagakan kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan tempat kerja yang etis dan baik. Sehingga, menurut saya, bisnis bukanlah oksimoron. Nah teman-teman, untuk lebih memahami mengapa etika bisnis dianggap sebagai oksimoron, mungkin kami akan berikan contohnya. Misalkan, Pak Rudi ini merupakan sebuah pemilik dari perusahaan air minum dalam kemasan, dan tentunya perusahaan yang legal harus menjalankan etika-etika bisnis yang baik. Namun pada kenyataannya, Pak Rudi ini tidak menjalankan etika yang baik, malah Pak Rudi melakukan kecurangan-kecurangan. Misalkan, Pak Rudi mengeksploitasi sumber-sumber mata air, di mana warga sekitar jadi kekurangan air bersih, dan di mana Pak Rudi melakukan pelanggaran seperti pelaporan yang tidak sesuai kenyataan. Misalkan harusnya dilaporkan 60 liter, tapi yang dilaporkan hanya 12 liter, dan ini merupakan suatu bisnis yang tidak beretika ya teman-teman. Jadi bisa kita disimpulkan bahwa kata etika itu memang baik, namun kata bisnis itu belum tentu baik, sehingga etika dan bisnis ini merupakan dua kata yang saling kontradiktif yang dijadikan satu, itu bisa dijadikan sebagai oksimoron. Nah teman-teman, sekarang sudah tahu kan apa itu oksimoron dan mengapa etika bisnis dianggap sebagai sebuah oksimoron? So itu semua yang dapat kami sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.